Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ustaz ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amil islami wal imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma inna natawajjahu ilayka binabiyyika nabiyyina Muhammad ya Sayyidana ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila Rabbina fashfa' fina fa'awsilna ila Rabbina فأوصلنا إلى ربنا فأوصل كل سالك كل من قال لا إله إلا الله بحقك عند ربك يا سيدي يا أبتي يا أبانا يا أبا أرواحنا يا سيدنا يا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Amin, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah. Laulahu ma'arafnahu, laulahu ma kulna la ilaha illahu, laulahu ma ta'abbadnahu wa ma sallayna ilaih. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada mursyid, pujian kepada guru tiadalah lebur, semuanya masuk dalam puji kepada baginda Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah yang disebut dalam surat Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdu itu adalah Rasulullah. Jadi ketika orang baca Alhamdu, pujian, siapakah yang paling pantas memuji Allah? Siapakah yang pujiannya langsung tembus kepada Allah? Maka alif lam di alhamdu itu disebut alif lam kamaliyah, kamalul hamdi. Kamalul hamdi lillah, hanya milik Allah. Kalau kita memuji Allah, masih ada mau pengen dapat tenang, pengen hati lapang, pengen rezeki lancar, pengen jodoh datang, ya. Tapi sang alhamdu, memuji Allah, bukanlah karena pengen sesuatu. Dia hanya mengatakan pujian karena Allah layak dipuji. Itulah pujian sebagaimana engkau layak dipuji. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, Nabi berkalam, Anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, hanya engkaulah yang berhak dipuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, bukan sebagaimana kami memuji engkau. Inilah yang disebut fana fil hamdi. Dan tidak mungkin fana fil hamdi kalau tidak fana fi Muhammadi. Tidak mungkin orang fana fi Muhammadi jika tidak fana fi syaikhi. Maka fana'lah dalam gurumu. Gurumu akan datang kepada Rasulmu. Rasulmu akan datang kepada Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang salik, bukan sunat. Sunat itu dalam fikih, berselawat kepada Rasulullah. Kullama dzukira ismuh, setiap disebut namanya. Kurang adab apalagi Nabi ngomong begini? Kurang keras apalagi Nabi mengatakan al-bakhil, orang bakhil itu yang disebut namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Solawat itu bukan hanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Solawat itu hati ini terkoneksi, terhubung kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada lagi orang yang lebih baik atau lebih buruk kali daripada bakhil, ya bakhil itulah. Namun orang-orang thariqat beruntung dari dulu diajarkan banyak cara sholawat. Sering kirim Fatihah buat Nabi, itu sholawat juga. Kan bangun koneksi. Allahumma sholli, ya Allah hubungkan, itu arti aslinya. Ya Allah hubungkan ruhku dengan ruhnya, kolbuku dengan kolbunya, sirku dengan sirnya, fuadku dengan fuadnya, lubku dengan lubnya, nafsku dengan nafsnya, jasadku dengan jasadnya. Maka nggak ada lagi mau kemana pergi, di situ ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sampaikan salawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sangat kita cintai, mursyid-mursyid kita, guru-guru kita semua, Syekh Al-Kamil Mukammil Ahmad Tajul Arifin, dan sanad-sanadnya sampai kepada Al-Mujaddid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Bulan lalu saya habis ziarah kepada ayah bunda beliau, Syekh Abdul Ghaffar. Jadi kita ke Sambas. Saya mau ke Kalimantan Barat kedua kalinya karena panitianya bilang Sambas. Wah, ini sanad TKN nih ya, Mujaddid ini. Maka kita berangkat ke sana. Ternyata memang beliau sudah wali dari kecilnya. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sudah wali sedari kecilnya. Tapi dia gak jadi wali sendiri. Dia seorang yatim piatu. Dia seorang yatim yang membesarkannya pamannya. Berkah doa pamannya itulah dia disertakan dalam usul kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dewasa. Mang wali itu kalau Allah mau ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang badung dulu, ada yang mantan wali. Ngeri. Mantan wali itu mengerikan. Ada yang di sidang wali, dia tetap wali. Nah, itu mending kayak Sayyidina Al-Hallaj, itu wali yang disidang oleh wali, tapi dia nggak pernah dipecat karena yang terjadi pada dirinya hak. Kalau kita kan hak sampai nggak tahan mengudut ya. Nggak apa-apa ya. Semoga keluarga dalam Pangersa Umi diberkahi oleh Allah dan ruhaniyah Abah Zazen, mata'allahu fi tilkal awalim wa rafa'a darajatah wa raqahu ila a'lal iliyyin ma'a asy-syuhada wal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sahabat saya, saudara saya Kiai Haji, saya manggilnya Ajengan aja lah ya, lebih enak. Ajengan Aang gitu. Agak bandel dikit soalnya bahasanya, agak seneng nyebutnya. Ya, kalau ada kiai begajulan, ini kiai apa nih? Ke motoran. Orang motoran nyampe nggak jelas, ini motoran pada tawasulan. Alhamdulillah ya, ada juga model begini. Kan ada lagi yang motoran tapi bidah-bidahin kita ya nggak? Tahu lah orangnya. Biker apa? Oh berarti ajengan Naang biker bid'ah. Oh wajib. Yang antum makruh. Muka-muka makruh. Waktu di Kalimantan Tengah, saya diizinkan Allah
ziarah juga kepada orang-orang yang hidup, ada habaib. Ternyata habaibnya orang-orang Pulau Jawa ya, masih hidup. Ngasih hadiah kitab yang syekhnya sudah datang juga ke sini, Syekh Fadil, mentahqiq kitab Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pesan dari Nabi Allah Khidir. Kalau nyebut nama Syekh Abdul Qadir, tambahkan Al-Qutub Ar-Rabbani. Kalau enggak yang datang bisa jadi korinnya, atau syaitannya, atau jin yang menyerupainya. Mending kayak Ajengan Aang, kalau mimpi dites sama dia dalam mimpi. Serius. Oh, ini baru Qadiriyah asli ini. Jadi orang kalau sudah bertorikoh, torikohnya para aulia, dalam mimpi pun dia sadar. Dalam mimpi pun dia bisa ngetes. Yang ngaku-ngaku, ada ngaku mursyid sama dia. Iya, boleh dites. Kan di alam itu setara semua kita. Boleh kita ngetesnya. Nggak penting orang gelar mursyid di sini. Kalau bullshit di sana, ya. Mending jadi salik biasa, tapi nama harum di langit sana. Ya. Mau? Masa nggak mau? Aneh aja yang sono, antum nggak usah. Saya tertarik baca bagian pertama dari Maqamul Ma'rifah saja. Ini untuk membuka. Apa kata beliau? Ma'rifatur Rahman a'la maratibir rijal wa asma ma lahu salikun raqa. Ini sudah cukup. Mengenal Allah Ar-Rahman a'la maratibir rijal, itulah makom tertinggi para rijalullah. Rijal-rijal Allah boleh juga disebut kekasih-kekasih Allah, orang-orangnya Allah. Kenapa enggak disebut nisaullah? Karena rijal bukan lagi berarti maskulin, laki-laki. Rijal di situ artinya pejuang-pejuang Allah. Karena yang diwajibkan berjuang, berjihad di jalan Allah itu rijal. Perempuan yang menghangatkan dapur di rumah, doa-doanya sama dengan jihad. Maka jadi perempuan jangan sedih. Yang sedih jadi kita nih. Ada sahabat Hanzalah, baru malam pertama ada perintah berjihad. Karena dia rijal, dia langsung mengatakan ke istrinya, "Dek, izinkan abang berangkat." Istrinya juga wali Allah. Jika ini panggilan Allah dan Rasulnya, aku relakan abang kembali kepadanya. Kembalilah Hanzalah, belum sempat mandi wajib. Maka ia dimandikan oleh Sayyidina Jibril. Itulah satu-satunya orang yang dimandikan langsung oleh Sayyidina Jibril. Semoga kita nanti dimandikan oleh beliau. Maka jadilah rijal, jadilah pejuang-pejuang Allah. Dan pejuang-pejuang Allah ini di dalam dirinya hanya ada ma'rifatur Rahman. Jika dadanya dibelah, tidak ada kecuali nama Allah. Allah, Allah, gak ada lagi. Makanya mereka kalau berbicara kata-katanya berat, karena kolbunya lebih berat dari langit dan bumi. Inilah kalam Sayyidina Musa yang tadinya hampir sempat meremehkan kalimat yang antum baca dari tadi pagi sore. La ilaha illallah. Masih ingat hadisnya yang sering dibaca oleh para ajengan kita. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, khususkan aku dengan satu wirid." Lalu Allah mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Ya Rabb, khususani. Ini diketahui juga oleh orang awam, dijauhi orang khawas. Aku pengen yang khawasul khawas. Ternyata para nabi, para wali itu selalu pengen punya cara yang tidak diketahui oleh wali yang lain.
Maka wali itu punya sir dia, punya asrar dia, bainahu wa baina rabbih, yang tidak mungkin dia ifsya, dia sebarkan. Walhasil Allah kemudian menegur Nabi Musa, "Hei Musa, itu kalimah jika kau timbang dengan langit bumi masih lebih berat, la ilaha." Jadi lafaz Allah dibuang, la ilaha illa, maka isbatlah Allah. Itu sebabnya di akhirnya kita zikir khafi. Inilah yang diajarkan oleh Maulana Syekh Ahmad Khatib Sambas, supaya kolbu itu berat. Maka perhatikan mursyid-mursyid yang berzikir khafi, kalam-kalamnya berat. Namun ingat, jika kolbu belum dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, jika di dalamnya ada penyakit kibir sombong, penyakit yang dulu pernah ada pada Thariqat Azaziliyah, masih ingat? Tahun lalu ya. Itu Thariqat keren banget namanya. Ada di Mu'tabarah nggak tuh Ajman? Nggak ada katanya. Itu sanadnya bisa pendek, bisa panjang itu. Bisa buat sendiri. Thariqat Azaziliyah itu kullama zada dzikr, kullama zada dzikru zadal kibru. Itu nggak ada di kitab manapun itu. Itu Thariqat Ma'rifat Azaziliyah. Antum boleh tulis itu. Ini perbedaan Thariqat Al-Qadiriyah dengan Azaziliyah. Kullama zada dzikru zada al-kibru. Kalamnya belum turun barusan ya. Habis tawassulan ke Nabi, tawajuh dikit ngelihat iblis, ternyata ada kalimat ini di kolbunya. Setiap tambah zikir, tambah kiber. Sama-sama ro. Ro itu bahasa Arab, itu ujungnya nar. Tapi az-zikr ujungnya nur. Kiber ujungnya nar. Bolak-balik di situ aja. Maka ciri-cirinya setiap kali tambah zikir, tambah merasa thariqat saya paling tinggi, mursyid saya paling kamil mukammil. Hati-hati. Yang lebih parah dianya. Di sini nggak ada yang kasyaf, saya doang. Ini terjadi. Kasyaf itu mainan, kayak bocah-bocah main-main mobil-mobilan. Itu bukan mobil, baru mobilan. Ya nggak nyampe-nyampe kalau dipakai. Gimana caranya berangkat pakai mobil-mobilan? Ya. Tadi kami telat, ya. Udah macet ya. Alhamdulillah ada patwal. Saya nyeletuk, kalau ke langit ada patwal, cepet juga kita naik ya. Paham maksudnya? Orang bersanad itu kayak punya patwal. Kalau antum bersanad, minggir semua tuh ya. Ini rombongannya Syekh Abdul Qadir datang. Buka jalan. Kalau masih salik, kalau masih murid, tetap dibuka. Cuma ada yang jumawa saat dipatwalin. Lihat kita, ada yang patwalin, yang lain gak ada. Ada juga begitu. Keren juga thariqat kita ya. Gitu ngomongnya. Seperti orang yang bangga dia dipatwal. Dia gak sadar saat dia dipatwal ada orang yang harus minggir. Jika gak penting-penting amat jangan ambil. Ini terjadi banyak. Baru cuma dipatwal udah merasa dirinya sesuatu. Jadi kita jalan tol pun ke langit belum selamat.
Karena kebanyakan zikir-zikir kita semua baru pada taraf mukasyafah. Mukasyafah hanya tembus sampai ke kolbu. Itu pun kalau tinggi ya. Sampai ke kolbu udah hebat, rata-rata baru di nafsiyah. Maka latifah yang 7 itu belum tentu latifahnya kolbu. Siapa tahu itu kolbunya kolbu nafs, kolbunya jiwa. Siapa tahu itu ruhnya bukan ruhnya ruhnya yang ada dalam sir. Siapa tahu itu baru ruhnya nafs. Kalau nafs, masih ingat suluknya nafs? Jiwa itu selalu merasa jumawa. Nafs itu ada satu makna di dalamnya, ada nun. Nun itu ada alif yang disembunyikan, yaitu ana. Maka orang-orang yang nafsiyahnya belum dibersihkan sebelum zikrullah, bertambah zikir, bertambah girang dia dengan mainan-mainan nafsiyahnya. Di nafsiyah itu ada kaitan dengan tubuh yang disebut turabiyah. Ini tubuh kita kan turabiyah. Jisim ini namanya jisim turabiyah. Sedangkan jin disebut jisim nariyah. Malaikat punya jisim juga disebut jisim nuriyah. Yang paling sempurna dan lengkap itu jisim kita, jisim turabiyah. Karena turabiyah ini baru berbentuk seperti tubuh kita setelah dicampur-campur dari semua anasir. Jika dulu anasir disebutkan 4, apa aja 4 itu? Air, api, avatar. Bid'ah bener ente. Kita bukan torikot avatariah kita ya gak? Oh gitu, oh iya. Aneh pengen diajak terbang ah. Iya ya. Kok baru kepikiran kita? Beda ini aja, beda ukuran badan. Yang ono kurus ya ini keres. Baik. Jadi anasirnya apa aja? Api, air, tanah, angin. Tapi ini semua baru jadi itu dengan lafaz kun. Kun ini ada 2. Kun kata ahli huruf kamaliyatun nur atau kamaliyatun nar. Maka mursyid terbagi 2. Ada mursyid yang membawa nur, ada mursyid yang membawa nar. Murid juga ada 2. Ada murid yang mau menerima nur, ada murid yang senangnya dikasih nar. Apa karakter nar? Nar, kalau dekat nar gimana? Panas. Nar itu turun atau naik ke atas dia. Pengen nonjol mulu, berarti antum zikirnya baru nariyah. Itulah sebabnya jika orang berzikir dengan thariqah yang benar, terbakar badannya, terasalah panas. Ini ngurusin nafsiyah namanya. Jangan takut, cukup diobati dengan sholawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita panas badan zikir, pegang dadanya, baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya aba ruhi, boleh begitu ya. Salam atas engkau wahai sayyidi, wahai ayahanda ruhku. Ada orang mau debat saya udah malas debat ya, udah malas debat. Itu masa lalu lah ya. Tahun lalu maksudnya. Tahun lalu masih debat sama bulan lalu. Makanya paling gak seneng kalau orang minta judul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, sunnah bid'ah. Itu paling gak seneng. Tapi gimana lagi? Karena kalau sudah begitu, nariyahnya keluar. Ya pengen bakar orang mulu dengan kalam-kalam yang pedis ya. Dalil-dalil yang ya begitulah, tahu sendiri. Ternyata kita gak pernah membuat orang dapat hidayah dengan dalil. Orang hanya dapat hidayah dengan madlul.
Madlul siapa? Allah. Kalau dalil belum, masih hijab. Ayat sekian, nomor sekian, itu dalil. Banyak orang terkecoh. Iblis untuk menggoda Sayyidina Adam itu pakai dalil. Dalil terkuat, bahkan dia pakai madlul. Bayangin coba. Kata iblis, wallahi ya Adam. Tuh, antum hati-hati kalau datang ada makhluk ke dalam zikir kita. Jangan percaya dulu, lapor dulu ke mursyid. Jangan dimakan-makan sendiri. Ini alam yang sangat berbahaya. Medan zikrullah. Kalau itu terjadi, di-keep, disimpan, gak usah diceritakan. Takut nanti jadi nariyah, suka pamer. Ya, di sini ada bab afatul auliya, afatul arifin. Gila sekali ini kitab ini. Kok dia tahu wali bisa dipecat ini dari kitab ini? Ya, kalau wali bisa dipecat, mursyid apalagi? Apalagi wakil talqin. Ya salam, ya, maaf ya wakil talqin. Mengerikan ini alam, ya. Orang jadi presiden bisa diturunkan, demo semua orang turun, Soeharto turun. Yang demo cuma mahasiswa, tapi yang main di belakangnya kan bukan mahasiswa. Itu kan walayatul dunya, kewalian dunia. Kalau walayatul akhirah sama. Bisa-bisa makhluk di langit itu demo, ya Allah, ini orang gak pantas jadi wali engkau. Kenapa masih dijadiin wali? Dia tiap kali menyebut nama engkau, zadal kibr, tambah sombong dia. Dia merasa dengan zikirmu dia sakti, padahal yang sakti hanya engkau. Betul-betul berat tantangan kita ke depan. Maka musuhnya torikot Robbani ini nanti juga orang torikot nur melawan torikot nar. Maka Nabi mengatakan di hadis Abu Daud, ya, sebaik-baik orang, ya, man qatalahum au qataluhu. Qatala di situ bukan berarti membunuh, ya, bisa berarti berperang, bisa bermakna qatala walaupun lafaznya mujarrad. Karena ini lafaz boleh berganti-ganti, tabadul. Kadang qatala bermakna qatal, kadang qatala pun tidak bermakna qatala ataupun qatala, tapi makna la'ana. Contoh, qatalahumullahu anna yufakun. Surat apa itu? Kebanyakan zikrullah ya, sampai kebakar hafalannya. Surat apa itu? Surat Quran, bukan surat setan pasti. Itu adanya di surat apa bro? Aneh ganti deh, nggak pakai salik deh. Kali pakai bro akhi berubah. Ya. Kalau pakai akhi berubah nanti aja. Akhi itu surat apa akhi? Ukhti. Qatalahumullahu anna yufakun. Itu di surat apa itu? Hah? Suratnya lebih serem lagi judulnya. Al-Munafiqun. Antum surat Munafikunnya doang hafal ya? Bolehlah. Qatala bukan bermakna berperang. Allah enggak layak untuk disebutkan kata perang pada dirinya, karena dia maha kuasa, semua alam ini tunduk kepadanya. Maka qatala berarti la'ana, ya. Begitu juga kata qatala mujarrad bisa bermakna la'ana. Sebaik-baik kaum yang qatalahum, yang menyerang mereka, yang melawan mereka, au qataluhu, atau diserang, dilaknat mereka, ya. Udah disesatkan orang belum? Udah belum?
Antum nggak sah jadi wali kalau belum disesatkan orang. Minimal jadi salik dulu lah ya. Udah disebut gila belum? Belum. Disebutnya apa? Kok kamu teriak-teriak gitu aja ya? Apa tuh? Tuhanmu tuli, digituin ya? Kalau ada orang nanya begitu jawabnya gimana? Yang tuli bukan Allah, yang tuli hati saya. Kita merendah saja depan dia. Gak usah emosi, itu ujian kiber. Jadi ujian ini bukan ketika zikir terus rasa sombong datang, enggak. Allah kirim orang untuk ngetes di kolbumu ada kiber atau di kolbumu ada Allah Al-Kabir. Ada orang nanya, kok Allah kan maha mendengar, maha melihat, maha dekat, ngapain kamu zikir keras-keras? Emang gak bisa zikir diam-diam aja gitu? Ya, pengennya kan begitu kan? Jangan-jangan nih ada yang mantan nih yang bertanya begitu nih. Ada beberapa wajah sih ya, kita lihat. Ya, jidatnya berbicara begitu soalnya. Kebaca deh gitu ya. Jawabannya gimana? Itu tes emosi. Kita nih kunnya nar atau kunnya nur. Jika ada orang yang lagi gelap hatinya, kita terangi atau kita bakar. Kan dia lagi gelap itu hatinya. Gelap itu bisa lihat sesuatu enggak? Maka tidak bisa melihat sesuatu, kita sebut jahilun. Orang yang jahil tidak tahu jalan. Buta dia jalannya. Kalau begini, kita bimbing dia. Membimbing orang gak mesti dengan mengajarinya, tapi bisa dengan merendahkan diri kita. Bisa dengan melembutkan hati kita. Cukup katakan, wahai Tuan, wahai saudaraku. Kalau orang-orang di sinetron lama itu kemana? Kisana. Sana. Wahai Tuan, yang tuli itu bukan Robku, bukan Robmu. Yang tuli itu aku. Ntar kan dia mikir-mikir. Orang pakai kopiahan, pegang tasbih masih bilang dirinya tuli. Terus abdi kumaha. Wah, lolos gak? Bahaya nih kalau lolos. Gak balik-balik ntar deh. Maka hadirin para salikin, salikat, kita ini dalam kitab Al-Ghunyah disebut murid. Tapi jangan lama-lama jadi murid, harus segera jadi murad. Kenapa guru kita menurunkan satu kalimat ilahi anta maksudi? Supaya para murid ini naik pangkat, naik kelas jadi murad. Zikirnya tetap la ilaha illallah 165. Di Jakarta ada menara 165. Tapi nggak tahu zikirnya itu atau apa ya. Bersanad atau tidak saya nggak mengerti. Yang penting dia menjulang tinggi. Ternyata di ujung kota ada menara yang sebenarnya. Disinilah tempatnya. Menara 165 itu di sini. Dari tadi awal saya datang, ya Allah, ini kayak Ramadan tiap hari rasanya. Awal datang, la ilaha illallah, gak ada berhentinya. Gak ada berhentinya, seakan-akan ruh ini naik ke alam malakut. Sampai saya tertidur. Gimana gak tertidur? Di terapi. Biasanya orang itu kalau dibekam, bekam itu sunnahnya. Orang tarekat harus dibekam. Mau ngamalinnya? Nabi naik Mi'raj ke langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Itu waktu di langit tuh, langit ke-7. Maka disebutlah bekam itu dawa'us samawi. Ad-dawa'us samawi, pengobatan langit. Ini filosofinya nanti nyambung ke zikrullah. Orang supaya sehat harus siap dulu disayat, ditusuk. Itulah yang disebut riyadhah. Harus ada yang dibuang supaya duduknya bisa tahan lama. Ini kalau tadi nggak dibekam nih,
Saya tidur sampai sekarang. Ya, nggak kuat duduk di sini. Udah tepar ini dari kemarin ya. Sok-sok tepar. Padahal ada napas lain ya. Makanya Nabi SAW ketika punggungnya berat nggak minum obat, kepalanya berat, kalau antum berat karena utang ya. Nabi kalau berat kepalanya bekam, berat punggungnya bekam. Sunnah, coba diamalkan ya. Saya usutlah sejarahnya, maklum muncul nafsiyah dosennya. Wah, orang kampus. Masa ini dari langit? Bukannya ini dari Cina? Kita cek sejarahnya. Ternyata bekam itu bukan dari Cina, tapi dari India. Yang dari Cina itu yang pakai kop tuh, plok. Nah itu dari Cina itu. Ya, filosofinya semua nyambung dengan orang zikir. Kalau ingin sehat kolbu, maka harus ada yang dikeluarkan. Itulah zakatnya harta, zakatnya jiwa yang baru diajarkan kepada kita selama ini. Zakat harta, zakat jiwa. Benar? Zakat kolbu belum diajarin kan? Belum. Zakat qulub belum. Zakat sir belum. Fuad tadi telat ya. Ada zakat ruh. Ada zakatnya semua itu. Karena zakat berarti meningkat. Supaya meningkat maka penghalangnya harus dibuang. Tadi ya, jangan cerita sama saya. Beliau kalau ada cerita asik semua. Emang tukang dongeng sih ya. Ketika cerita, sampailah cerita di hari-hari awal-awal Abah Jajen ya. Qadasallahu sirrahu wafat. Tahun hari keberapa tuh? Jangan yang antum jatuh 35 jatuh udah kayak orang stroke. Kayaknya emang stroke beneran sih ya. Tapi barokah orang zikrullah, kesadarannya walaupun jatuh tidak hilang. Tiba-tiba dapat apa tadi, gunting, ditancepin ke pembuluh darahnya, muncrat darah, baru bisa gerak. Emang begitu. Supaya harta itu ngalir sehat, bagi hartanya. Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, itu nafsnya. Ini yang paling berat. Maka la ilaha, jangan bayangkan tapekong, berhala, itu mah kejauhan. Ilah itu ananiyah dalam dirimu, kedirian engkau. Engkau yang merasa membaca, engkau yang merasa bertorikot, engkau yang merasa bermursyid, bahkan engkau yang merasa mursyid atau wakil talqin, engkau yang merasa kolektor ijazah. Ada kolektor ijazah sini? Bolehlah ya. Emang laku ijazah di langit? Enggak laku. Kalau enggak masuk nama kita ke dalam kolbu Nabi, kita enggak terima di langit. Hatta Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad kan banyak. Naik ke langit, ditanya oleh Khazinus Sama, man ma'ak? Hei Jibril, di belakangmu siapa? Bersama kamu siapa? Itu Muhammad. Muhammad yang mana? Masih naik protokoler biasa. Karena masih bawa jasad. Nabi Muhammad pasti pakai jasad. Kata Sayyidina Jibril, qad bu'itha ilaih. Itu Muhammad yang dapat bi'tsah. Langsung merinding Khazinul Jannah. Dia kan sholawat kepada Rasulullah. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan lewat. Jalan masuk. Maka kalau kita belum punya nama ruh, wafat sudahlah guru kita, zikir tidak banyak, maka yang bisa mengangkat itu salawat kepada Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tariqat salawat itu tariqat mustaqil. Kalau saya menyebutnya ini tariqat
azaliyah, bukan azazil. Azazil pakai ain, ini thariqat azaliyah. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu aja dulu. Sesungguhnya Allah itu hadis atau qadim? Hadis atau qadim? Dicipta atau mencipta? Apa yang dimaksud qadim? Man la yasbiquhul adamu, yang tidak pernah tidak ada, yang ada sebelum kata ada, bahkan ada sebelum kata tiada, bahkan ada sebelum orang yang tahu istilah ada. Ribet kan? Emang ribet kalau belajar sifat 20. Maka lebih enak belajar la ilaha. Itu lucu itu kitab ya. Kitab, saya kan pengajar kitab As-Sanusiyah itu, Dusuki. Capek-capek debat kolal Mu'tazilah, kolal Jabariyah, kolaki laki lukula kala, sampai udah jadi Dracula kita baca kitab. Di ujung kata mu'alif, semua yang saya jelaskan itu terkumpul cuma dalam 2 kalimat. Sedih saya baca kitab ini. Di prank. Oh, ntar marah nih Syekh Sanusi. Sorry Syekh Sanusi. Umat akhir zaman disebut ikhwan. Ya. Bolehlah ngomong begini ya. Apa kata beliau? Semua yang saya jelaskan itu terkumpul dalam kalimat 2 aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beliau pun tidak memberikan kaifiatnya, begitu adabnya. Padahal Imam Sanusi ini imam wali Allah, pangkatnya sampai kepada kutub. Tapi dia tidak beberkan, karena dia tahu ini kitab bukan kitab tasawuf, ini kitab pondasinya tasawuf. Kaifiatnya nanti baca ya, ambil dari kolbunya para wali. Jadi sebenarnya metode mengambil jalan zikir dari pusar ke ubun-ubun itu harus diambil dari mursyid yang hidup. Kalau enggak, takutnya nanti seperti kawan saya. Dulu di kampung kami ada thariqat Samaniyah. Samaniyah ini gabungan Khalwatiyah dan Qadiriyah. Jadi Qadiri juga. Zikirnya sama seperti zikirnya Abah Anom, persis sama. Abah Anom itu kan bahasa Sunda. Kalau kami bahasakan ke bahasa Arab, Syekh As-Saghir ya, atau ya Syekh muda lah. Di kampung saya juga ada seorang Syekh yang umurnya hampir sama, bahkan ada yang lebih tua, namanya Syekh muda Abdul Qadim. Ada Syekh muda Abdul Malik anaknya. Bergelar, jadi emang orang-orang muda yang dapat gelar syekh disematkan kata muda di depannya, syekh muda. Dan mursyid kita itu kebanyakan jadi mursyid emang lagi muda. Saya punya guru dapat ijazah kemursidan, ada yang umur 20 tahun, sekarang umurnya 70 tahun lebih. Berarti sudah berapa tahun dia jadi mursyid? 50. Tapi kata dia, waktu saya ketemu marah-marah dia sama saya. Saya di sidang langsung, Ar-Razi, kenapa Abu ya? Gara-gara ente ini. Ada apa Abu ya? Kalau salah adab tolong ditegur. Gara-gara ente aneh belum tidur setengah bulan. Loh maksudnya apa? Gara-gara ente ngaji di alam YouTubiyah tentang keharusan, kepentingnya talqin zikir. Orang tiap malam minta talqin zikir sama beliau. Nggak tidur-tidur 15 hari. Jadi beliau walaupun dia jadi mursyid lebih dari 50 tahun, nggak pernah serepot itu. Beliau marah tapi sayang sama saya ya. Seneng, antara seneng sama apa tuh? Nafsiyahnya bilang gua capek, tapi ruhnya girangnya bukan main. Inilah yang dia tunggu-tunggu dari zaman ke zaman.
ketika orang-orang memburu talqin. Tapi di Sukabumi orangnya suka langit. Mereka cari talqin tanpa perlu mendengarkan YouTube saya. Di sini dulu dari mana-mana orang sudah datang untuk bertalqin. Bener nggak? Tanpa perlu ada itu kan wali YouTube. Yang penting kan wali kutub. Kutu kupret. Ketika kita baca la ilaha illallah, saat itulah kedirian ini dibakar. Kalau dia emang susah, bakar aja. Kalau terbakar, makanya ada orang teriak. Kalau cuma la ilaha illallah, ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh ya. Ini apa sih rasanya? Jadi ada orang yang menuhankan rasa. Menuhankan rasa. Rasa jadi berhala. Emang kalau nggak dapat rasa nggak mau zikir ente? Ya. Kalau nggak ada deg di kolbunya, ada ser gitu ya, nggak ada merinding-merindingnya, nggak mau zikir lagi. Allah bilang ya udah ente nggak usah zikir, ane nggak butuh. La ilaha illa ana. Ya. Makanya sebelum zikrullah, sebelum kenal Allah, Sayyidina Musa diperintahkan, jangankan serbannya, jangankan doktornya, jangankan kemursidannya, jangankan nama torikotnya, sendalnya harus dicopot. Fakhla na'alaik, bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Buang kita bisa baca kitab, saya udah khatam kitab apa? Alfiyah. Apa urusannya ente kata khatam Alfiyah sama zikir di sini? Nggak ada urusan. Ya, banyak kok mursyid nggak hafal Alfiyah. Bahkan ada imam nggak pernah ketemu Alfiyah. Imam Syafi'i. Bener nggak? Jangan berhalakan Alfiyah. Ini jadi hijab sama santri. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita nggak perlu baga-bagain alat. Bisa nggak antum jelasin la ilaha illallah dengan Alfiyah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi lughah la ilaha. Ya, kita kan punya kaidah malam yadzuq lam ya'rif. Yang tidak pernah merasakan la ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka arif ini ada 4 tingkatannya. Ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid, bahkan mursyid baru di sini kebanyakan. Maka mereka menyembah nama, menyembah angka, menyembah ritual, menyembah khalwatnya. Maka nanti cek aja kalau ketemu. Beneran tuh cerita ajengan lagi tuh, aneh didongengin. Anehnya aneh percaya aja. Apa kata dia? Saya ketemu mursyid di sono, nggak usah sebut namanya ya. Si mursyid nanya-nanya Masya Allah. Ya, torikotnya antum apa gitu ya? Ngeri sekali. Dia nggak tahu yang ditanya macannya. Untung macannya sudah bertorikoh. Kalau enggak, langsung nyakar itu. Ketika dijawab, Masya Allah, torikot saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Abah Anom, Suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut TKN Abah Anom, orang ngomongnya apa? Ah, torikot ente nggak ada suluknya. Kena dia ya, kena prank. Ternyata mursyid bisa kena prank. Akhirnya bukan jadi mur lagi, jadi bul jadinya. Ini akibat kena bul itu.
Dia kira satu-satunya jalan kepada Allah cuma khalwat ala mereka. Khalwat kan macam-macam. Ada 2 khalwat kata Syekh Bahauddin, diambil dari kalam Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Diusut-usut ternyata sanadnya kepada Sayyidina Balya bin Mulkan Al-Khidir alaihis salam. Apa kata beliau? Ada khalwah fil jalwah. Ada khalwah fil, apa artinya? Berkhalwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian. Kolbumu tetap menyebut, memandang namanya meskipun badanmu berkiblat ke dunia. Udah begitu belum? Aneh aja belum. Jangan ketipu ya. Ini teman saya di prank juga sama mursyid saya, namanya Abuya Syekh Hasan Basri Al-Qadiri As-Samani An-Naqsyabandi. Kata guru saya ini, aku ini tidak punya keramat, aku ini ahli kitab, gak punya keramat, nafsku masih nafs amarah, belum mutmainnah, gak pantas jadi mursyid, gak kasyaf. Itu yang datang rame hari Selasa malam Rabu. Saya waktu itu umur 13 tahun 14 tahun. Selasa depan bener sepi, yang datang cuma Ar-Razi dan Abuhu. Yang lain kita tunggu sampai jam 11, gak ada yang datang. Sepi itu zawiyah, sepi itu surau. Kenapa? Murid-murid ternyata menyembah keramat, mencari karomah. Ketika gurunya mengatakan saya bukan orang karomah, ada murid cari kasyaf gurunya, kebaca semua di hati gurunya, saya tidak ahli kasyaf. Beliau ngomong kalau Ar-Razi, kalau Abah Zezen, Abah Anom, Abuya Hasan Basri itu tidak kasyaf, tapi dikasyafkan oleh siapa? Allah. Enggak ada kita punya kasyaf. Maka kalau ada mursyid mengatakan saya sahibul kasyaf, itu kasyful izar. Itu baru sahih. Tahu izar enggak ente? Mancung mah santri. Mana nih yang enggak santri nih? Karena remen kita nih mantan pemabuk nih ya. Mabuk sama Allah. Ya. Izar artinya apa? Sarung. Nanti pakai celana sih bid'ah. Ya. Kalau kasyful izar mah kita tiap hari ya. Bener kita nih ashabul mukasyafat. Saya baru dapat setelah setahun. Si murid ini gak pernah datang lagi. Wafatlah seorang mursyid kami, memang banyak kasyafnya, tersebar kasyafnya sampai ke penjuru negeri. Ketika kami melayat menghantarnya ke pandam kuburan, ke pemakaman, kata beliau, ini orang yang hadir saat itu, saya udah gak mau lagi datang sama Abuya Hasan Basri. Loh kenapa abang? Nggak kasyaf, dia terhijab sama kitab kuning. Ya salah. Mursyid dinilai oleh murid, kira-kira gimana tuh tinggian murid ya? Hati-hati ente ya. Ngomong wakil talqinnya ono lebih tinggi dari yang ini. Ente aja jadi wakil talqinnya ya. Mursyid yang ono lebih tinggi dari mursyid yang ini, berarti kita minimal setara sama dia ya. Emang udah setara belum? Ini beberapa kan ada yang ngomong begitu, kan ada laporan ya. Laporannya lewat malaikat ya. Malaikatnya bukan raqib atid, ada malaikat yang lain, gak boleh disebut namanya ya. Ada murid ngomong begitu, kalau zikir di Sukabumi enak, kalau di Sukaono nggak enak. Ngapain? Bumi ini subur. Kata Sayyidina Khalil Ibrahim, wahai Muhammad,
surga itu subur tanahnya, tapi belum ada tumbuhannya. Maka tumbuhkanlah dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa di Sukabumi? Kampung apa nih namanya? Ajengan Nagrok. Kayak nama alam mana gitu ya. Kampung Nagrok. Ini kalau pakai bahasa Arab anak ronggi gitu ya. Tenggelam. Gorkun. Ketika suatu tanah subur, kalau nggak ditumbuhkan pohon, dia tidak ada yang tumbuh. Nggak ada kesejukan di situ. Kenapa zikir di tempat ini sejuk? Karena ada yang rajin menanam. Ada yang dititipkan lahan, dia tanam terus, ditanam terus. Tumbuhlah, bukan di ladangnya tanah, tapi di ladang kolbunya murid. Makanya murid setiap kali datang kayak merasa dipupuk, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kalau kita punya tanaman tidak diurus, dia berbuah tapi isinya angin. Kita punya padi, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah kita bersihin rumput-rumputnya, nggak pernah kita airin. Apa yang terjadi? Hapak, hampa gitu kali ya. Cocok logi, cocok ya? Cocok, alhamdulillah. Hampa bener, nggak ada isinya. Dia berbuah, hanya enak dilihat, tapi tidak enak. Ketika diolah sedikit nggak bisa. Ketika dijemur ngambek, kabur. Coba lihat, ketika padi dijemur, maka berpisahlah mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Bukan sebelum dijemur, diapain namanya itu? Ketika kita puter-puter pakai angin itu loh. Di tapian. Aneh dapat kamus banyak hari ini nih. Masya Allah, Allah Maha Kaya. Bahasa sangat banyak. Di tapian ya. Itu udah misah. Itu kan guru itu dia putar-putar, itu kincir anginnya, tapian ya, untuk mengaduk-aduk murid. Si murid ini ketipu nggak dengan kalamnya, tersinggung nggak dengan ikhwannya, baper nggak dalam khidmahnya. Katanya mau khidmah tapi nggak mau berkorban perasaan. Ente harus korban perasaan kalau khidmah. Jangankan perasaan, kita bahkan korban waktu bersama anak istri, korban waktu bahkan bersama diri kita sendiri. Hak tubuh untuk tidur pun dikurangi kalau khidmah. Bahkan diri kita ini pengen dihormati pun kita bakar semua itu. Kita malah menghormati orang. Itu puncak khidmah. Puncak khidmah ayyakuna salik abdan khalisan mukhlisan. Itulah makom khidmah tertinggi. Inilah makom Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tidak pernah minta digaji. Dia khidmah setiap hari. Tapi karena ibunya sangat pengertian, ibunya yang datang, ya Rasulullah, anakku sudah khidmah hampir 10 tahun. Dia sangat tulus cinta kepada engkau. Mohon gajinya nggak usah dikasih, apapun nggak usah diberi, minta doa aja wahai Rasulullah. Nabi kalau doa yang aminin selangit bumi, kira-kira gimana? Antum kalau doa sekamarnya belum tentu diaminkanlah. Apa doanya Nabiuna Muhammad SAW? Allahumma aksir malahu wa auladahu waghfir lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ampuni Anas bin Malik, banyakkan anak keturunannya, berarti banyak juga harimnya, berat. Dan yang ketiga, ampuni dia, masukkan dia ke surga.
Adakah doa gaji yang lebih hebat dari 3 ini? Dijamin doa di dunia, dijamin dicintai oleh lawan jenisnya dan banyak anak-anaknya, dijamin masuk surga. Ada gaji lebih tinggi dari itu? Maka semua orang khidmah akan berada di belakang barisan Sayyidina Anas, Sayyidul Khadimin, Sayyidul Khuddam, Sayyidnya para pelayan Rasulullah. Kita ini niat kita begini cuma melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melayani orang semuanya karena melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lebih. Kita berharap doa itu juga mengalir pada kita semua. Maka jika ingin hidup berkah dunia akhirat, berkah bukan banyak fulus, bukan. Berkah ketika sang pemberi berkah memandang kepada kita. Sekali Allah memandang engkau, Dia selama-lamanya memandangmu. Mau jadi badung, mau jadi apa, Allah tetap pandang dia. Mau dia nakal, ditarik oleh Allah SWT. Mau diganggu syaitan 70.000 syaitan, akan diselamatkan oleh Allah kalau Allah sudah pandang. Dan orang khidmah itu, dia punya 2 senjata dalam dirinya. Pertama, al-yaqin bila syak. Yakin yang tak ada sedikit pun syak kepada gurunya, kepada guru dari gurunya, bahkan sayyidul muallimin wal mursyidin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, dinukil di kitab-kitab ini, ujiannya orang beriman di dunia adalah zalazil, bukan zalazil bumi, zalazil nafsiyah, goncangan jiwa. Itu lebih berat, goncangan, sehingga kita berpikir, apakah benar ini thariqat kepada Allah? Goncangan ini terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, ketika beliau hendak menang sampai di kampungnya, lagi girang mau usul ke kampungnya, tiba-tiba ditahan kafir Quraisy. Nabi pun mengalah meskipun benar. Apa kata Sayyidina Umar? Ahakun dinuna arasulun anta. Apakah benar agama ini? Apakah benar engkau seorang rasul? Itu goncangan besar pada Sayyidina Umar. Nanti ketika kita berjuang, berkhidmah, tiba-tiba ada rasa itu muncul. Benar gak ini nih? Ya, nyambung gak sih ini? Ada perasaan itu gelisah. Kegelisahan ini asyaddu min azabin nar. Maka orang-orang di dunia yang berjuang, azabnya didahulukan, yaitu azab nafsiyahnya. Inilah yang disebut al-azab al-adna, siksaan yang ringan. Ringan ini, mending kita disiksa di sini daripada disiksa di sana. Maka berkhidmahlah kepada guru, berkhidmahlah kepada majlis, Allah akan angkat orang-orang itu, ya. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang yang khidmah? Kalau sudah yakin bila syak, kita sebut dengan tasdik. Dan yang kedua apa? Yang merusak tasdik apa? Syak tadi. Orang sudah jalan, diberi kepercayaan, diberi amanah, yang merusaknya apa? Khianah. Maka orang-orang yang sudah dapat ijazah zikir, udah dapat zikir-zikir asrar, sekarang dia punya tantangan berikut. Apa itu? Khianat. Ini yang paling berat. Banyak murid-murid khianat. Maka kembali ke cerita tadi, ketika majelis guru saya sepi, bertanyalah salah satu dari kawan saya yang masih bertahan tapi sesekali, wahai Tuan Syekh, itu kenapa Abuya mengatakan kemarin tidak alim, tidak kasyaf? Apa jawaban beliau? Persis yang saya katakan tadi. Kalau Buya Hasan Basri tidaklah kasyaf, tapi murid salah faham. Murid mengira yang kasyaf itu adalah guru,
Itulah pemberhalaan terhadap guru. Ini juga nggak boleh. Maka kadang-kadang mohon maaf para wakil talqin, kita ini kadang jadi hijab untuk murid-murid. Kita pun harus bertelanjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya murid tidak tenggelam dalam memandang kita, tapi dia tenggelam dalam memandang Allah yang kita sebut. Ini perlu sekali. Ujian orang yang dapat amanah, amanahnya takut diambil. Padahal amanah kan suka-suka yang ngasih. Kalau diambil, ambil aja, yang penting ridho. Gimana? Antum diangkat nih jadi mursyid, terus dicabut, mau nggak? Malu ya? Apa kata dunia? Gitu ya? Itu nafsiyah yang bermain. Ya, nafsiyah yang bermain. Jam berapa nih aja kan? 1 kurang. Waduh, salaman 2 jam. Ada satu yang bakal kita hidupkan nanti, selain kajian-kajian ma'rifatullah, sanad-sanad khirqah, sanad talqin, sanad khirqah. Semoga nanti ada waktu kalau saya datang kita berikan sanad khirqah. Ya. Khirqah itu antum sedia sendiri, bawa-bawa kain sendiri ya. Ntar kita ambil, kita pasangkan, tabarruk dengan para masyaikh yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, dipakaikan. Makanya para mursyid itu dulu ada yang pakai tutup ya kepala, itu disebut khirqah ya. Ini karena dipakai aja, kalau nggak bisa dipakai di kepala. Udah ada yang pakai serban, ada yang pakai kopiah, lalu ditutup lagi di atasnya, seperti Mbah Yai Asrori ya. Abah Lutfi makai ya? Makai. Dulu ada Abah Ahmad Sukanta makai juga di Banten. Itu pakai sanad. Jadi kita ini pakai begini ada sanadnya. Ya, pakaian badan ini bersanad. Tongkat aja bersanad. Apalagi zikir bersanad ya. Namun itu simbol supaya dapat berkah. Inti dari semua itu ada di ilmu ma'rifat. Dan ilmu ma'rifat itu sudah diturunkan di kitab-kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Itulah kitab Sirrul Asrar ya. Ada satu kitab lagi yang mungkin jarang dibaca, Al-Ghunyah ya. Al-Ghunyah itu kitab menyempurnakan Ihya Ulumuddin. Karena di Ihya Ulumuddin tidak ada satu bab tasawuf mengenai murid dan murad ya. Murid dan murad. Murid itu yang masih menganggap dirinya lah yang menjemput hidayah. Kalau murad, dia memandang hidayah ini adalah tarikan dari Allah Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Maka orang-orang yang murad mau zikir hambar, mau zikir enak, mau zikir bergetar, tidak bergetar, yang penting zikir. Karena yang dizikirkan sudah bersama. Maka rasa itu nggak penting. Yang penting bersama dengan sumbernya rasa. Hentikan menyembah rasa. Inilah makna la ilaha. Tiadalah rasa kecuali bersama yang punya rasa. Rasa itu makhluk bukan? Allah Khalik. Maka jangan cari rasa. Ilahi anta maksudi, ya Allah, bukan rasa yang aku cari, bukan merinding-merinding yang aku dapatkan, meskipun itu satu kecanduan. Yang aku minta cuma Engkau sang pencipta rasa. Kalau udah aman pencipta rasa, kita bisa request rasa. Serius, merinding-merinding, panas-panas, sejuk-sejuk, melayang-melayang, kan kekasih Allah. Kalau belum kekasih nggak bisa request. Ya, udah jadi kekasih belum?
Belum, makanya masih pusing mikirin fulus. Ya. Taiba abdud dinar, pasti pusing capek orang yang menyembah dinar dirham, apalagi zikir 165 70.000 supaya hutangnya terbayar. Tuh Tuhan ente utang namanya. Coba luruskan, biar dari murid menjadi murad. Jadi tujuan kita bukan mau jadi mursyid, tapi menjadi murad. Itulah yang habis rasanya dalam sumber rasa, habis semua yang dia tuju, kecuali hanya Allah yang al-maksud, yang berhak dituju. Allah ini pecemburu nggak? Ibu-ibu cemburu nggak, Bu? Hampir mirip. Maka sifat cemburu itu nggak diturunkan banyak-banyak ke laki-laki. Kalau laki cemburu jadi ghadab, main tonjok aja, ya kan? Ini belakang saya ahlinya. Tinggal bawa geng motornya beres. Kalau ibu-ibu kan lain, dipendem buat siasat, ya kan? Layangan putus namanya. Masa ya, saya nggak benci film atau apa sih ya, nonton silahkan. Tapi seorang muslimah bukan itu panduannya. Bukan itu pandian seorang muslimah, apalagi santri. Sinetron kita sinetronnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Uswah itu sinetron yang layak ditiru, dinikmati. Indah loh sinetron istri-istrinya Nabi. Gimana, Bu? Nonton aja nggak apa-apa, saya nggak mengharamkan seni kok, silakan. Cuma nonton yang di dalam ini lebih enak. Makanya orang-orang ahli zikir nih, kalaupun nonton yang imajinasinya melalang kemana-mana, bukan imajinasi bumi, itu baru imajinasi bumi itu. Beda ya nontonan kita sama mereka ya. Kalau antum sukanya apa? Tembak-tembak, gitu. Atau kungfu. Abah Anom aja senang film kungfu loh, karena membangkitkan imajinasi. Tapi imajinasi kita beda dengan makhluk halus di samping kita ya. La ilaha illallah. Kalau orang la ilaha illallah berumah tangga, pasangannya bukanlah berhala, pasangannya bukanlah sesuatu yang dia ingin kuasai. Dia leburkan cintanya dalam cinta Allah. Ya Allah, ini istriku, ini suamiku, aku serahkan cintaku kepada Engkau. Maka jadikanlah cintaku ini ya Allah, cinta yang Engkau bimbing. Maka kalau orang rumah tangga begini, setengkar-tengkarnya balik, sekacau-kacaunya nanti akan akur. Kenapa? Karena ada campur tangan Allah di situ. Allah lah yang yu'allif baina qulubihim, ya, yang akan mentaklif, melembutkan kolbunya orang-orang. Jadi kalau udah bener nih la ilaha illallahnya, nggak ada bakal ngomong begitu, ya. Cemburu yang berlebihan, nggak bakal ada. Keinginan ingin menguasai, enggak. Kita ini milik Allah. Sama laki-laki ini kan lucu, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad budak jadi istri. Kalau yang depan saya nggak tahu nih, istri jadi budak kali ya, beda ya. Maka ikhwan fillah, semua ikhwan, para salikin, salikat, muridin, muridat, benarkan la ilaha illallah. Habiskan ananiah kita, habiskan cemburu, cinta, rasa, bahkan habiskan gelar, habiskan pintar, habiskan kitab dalam kalimat la ilaha. Habis semuanya illallah, barulah berdiri kalimatullah di dalam diri, barulah benar izzah itu milik Allah, milik Allah.
Inilah yang disebut uzkurullah. Ingatlah Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Orang-orang inilah yang beruntung. Jika Allah sudah bertahta dalam jiwa, Allah sudah menatap nama, oh ada namaku dalam dirinya. Allah tidak tega kalau kolbu ini tersusahkan sedikit oleh harta. Sama jika ada seorang kekasih Allah diganggu oleh hamba-hamba yang lain, Allah tidak akan biarkan si hamba sekasih ini diganggu. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Ganggu ahli zikirku, aku makar kepadamu. Hatta pasangannya bisa begitu, hatta tetangganya. Dia nggak perlu turun tangan, Allah yang turun tangan. Jadi kita nggak perlu serang-serang orang pakai hizib, nggak perlu serang orang pakai tahlil, baca la ilaha illallah tembak, itu nggak perlu ya. Itu norak begituan. Wali itu nggak perlu nembak, Allah yang jaga dia. Kalau kita masih jaga diri kita dengan kalimah akan berakhir dengan kebisuan. Ada yang bisa baca tahlil 165 setiap saat? Coba lagi kerja aja lepas kok, lagi nyetir aja lepas kok. Maka bergantung ta'alluq dengan asma, kalimah dan lafaz, itu adamul wusul, nggak nyampe-nyampe. Maka saya tutup kajian ini dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Habiskan la ilaha, tersisalah illallah. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Kemukakan isbat, Allahu la ilaha illa hu. Putuskan dengan hu, karena hu itu adalah sir dari kata Allahu. Hu itu ketika dirimu hilang, ketika duniamu habis, yang ada hanya Dia yang berdiri sendiri. Kul hu, ketika sudah hu baru ada Allah. Ketika ada Allah barulah terasa ahadiyah di dalam diri, baru disebut ahlu tauhid yang hakiki. Semoga bermanfaat ya. Semoga bedah kalimah la ilaha illallahnya terasa, karena inilah oleh-oleh Rasulullah, oleh-oleh wali-wali Allah. Kita yang bukan siapa-siapa cukup menikmatinya. Nas'alullah bila ilaha illallah ayusabbita qulubana. Kita meminta dengan keagungan la ilaha illallah untuk menetapkan jiwa kita. Ya Allah, kalbu kami kosong, kalbu kami hampa, jiwa kami rusak, pikiran kami kotor, nafsu kami besar, nafsu kami tidak terkendali. Tapi Engkau ya Allah maha menguasai. Engkaulah Rabbul Alamin. Engkaulah penguasa jiwa kami. Engkau yang menguasai kolbu kami. Engkau jualah yang dapat memasukkan kalimah itu kepada kami. Fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in ala dzikrika. Maka bantulah kami wahai yang maha membantu. Tolonglah kami wahai yang maha menolong. Bukakanlah bagi kami wahai yang maha membuka. Mudahkanlah bagi kami wahai yang maha memudahkan. Ringankan kalimah yang lebih berat dari langit dan bumi ini masuk ke dalam kolbu kami, sehingga lisan ini yang susah membacanya menjadi ringan membacanya. Kolbu ini yang kosong dipenuhi hanya nama Engkau. Ya Allah, izinkan nama kami lebur dengan namamu. Kolbu kami menjadi istana nama-nama. Istana subhanallah, istana alhamdulillah, istana Allahu akbar, istana la ilaha illallah, istana la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang mendidik kami, maafkan khidmah kami yang tidak sempurna, karena hanya Engkau yang maha sempurna. Maafkan jika kami masih bertanya-tanya, benarkah ini jalan kehadirannya? Maafkan jika nafsiah kami masih meronta-ronta, karena kami masih hamba-Mu jua ya Allah.
Ya Allah, jika kami tersesat, kami terhina, kami akan lemah dan tersiksa, ya Allah. Kami tetap hamba-Mu, ya Allah. Jika kami Engkau panggil, Engkau angkat, kami pun naik hanya dengan keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang nama Engkau dibaca oleh semua makhluk, yang nama Engkau dibaca oleh semua wali-wali-Mu, yang nama Engkau masuk ke dalam kolbu para arifi, yang nama Engkau terukir di kolbu para pecinta. Ukirkanlah ya Allah kalimah nama Engkau al-ismul azam, ismuz zat Allah di dalam kolbu kami. Pegang dadanya, baca ya Allah yang lembut, ya Allah, dihentakkan, tegur dia, kagetkan dia, kalau perlu tampar dia, bangunkan, baca wahai kolbuku nama Allah, ya Allah. Ahad Ahmad Muhammad Al-Mahdi. Al-Fatihah. A'udzubillah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم والحمد لله رب العالمين. دستور يا سيدنا يا رسول الله، دستور يا سادتنا الأولياء، دستور يا سيدنا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.